Halo sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya Renti Maharaini Kerti dalam acara podcast Konsumen Bicara BPKN. Hari ini, sahabat konsumen, kita akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Tentu sahabat konsumen penasaran kan, siapa narasumber yang sudah hadir bersama saya? Tentunya narasumber kita kali ini juga tidak kalah handalnya dan sangat menguasai mengenai perlindungan konsumen. Penasaran? Baik, kita simak CV singkat dari narasumber kita. Baik, sahabat konsumen yang berbahagia, kita sudah kedatangan nih narasumber kita. Beliau adalah Dr. Alisius Dwi Rahmanto, SH.MH. Beliau adalah anggota BPKN periode 6, anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Konsumen. Di samping itu juga beliau adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Baik, kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Dwi atau Pak Manto nih saya panggilnya. Pak Manto aja, Bu. Oke, baik. Selamat pagi Pak Manto, gimana? Apa kabar? Selamat pagi juga Bu Renti, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah, di Tuhan sehat. Selamat pagi juga konsumen semuanya, sahabat konsumen. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di acara kita podcast konsumen. Pak Manto, hari ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perspektif perlindungan konsumen. Mungkin sebelumnya bisa Pak Manto bisa menjelaskan nih kepada sahabat-sahabat konsumen kita, apakah istilah konsumen itu ada kriterianya nggak sih Pak Manto? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu supaya sahabat konsumen bisa paham nih bahwa batasan atau kriteria konsumen itu seperti apa. Baik, ya terima kasih Bu Renti. Ya sebetulnya kriteria konsumen dan kriteria pelaku usaha itu pintu masuk kalau mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun pintu masuk pertama ini bukan utama, jadi ada variabel lain kalau mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kriteria konsumen yang pertama harus konsumen akhir, ya, atau the end user. Jadi kalau mau pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum untuk melindungi konsumen, konsumennya harus konsumen akhir. Jangan menggunakan kriteria konsumen antara dalam mendasari hubungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi kalau pelaku usaha itu luas sekali, Bu. Bisa yang di dalam negeri, bisa yang di luar negeri. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan hukum yang sifatnya memaksa sebetulnya, yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Menarik nih Pak Manto ya. Tadi Pak Manto mengatakan bahwa ada konsumen akhir dan juga ada konsumen antara. Ini kira-kira apa sih yang dimaksud dengan konsumen akhir yang memang menjadi fokus nih kalau kita menggunakan perangkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Ya. Konsumen akhir artinya konsumen yang menggunakan ya Bu ya, secara langsung barang atau jasa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misal, kalau saya membeli sebuah produk minuman dalam kemasan, saya menikmati atau meminum langsung minuman dalam kemasan tersebut. Artinya itu konsumen akhir. Tapi, seandainya saya membeli minuman dalam kemasan, lalu oleh saya dijual kembali, dan akhirnya saya memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, saya tidak masuk dalam kriteria konsumen akhir. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa
kuncinya adalah apa sih tujuan pemanfaatan produk barang dan jasa itu ya Pak ya. Betul, Ibu Jadi kalau Ranti. memang untuk diri sendiri, keperluan kita keluarga, bukan Betul. untuk diperjualbelikan, berarti itulah yang kita maksud dengan konsumen akhir ya Pak ya. Persis, Ibu. Oke. Nah tadi Pak Manto menarik lagi, saya juga mendengar tadi pelaku usaha cukup luas, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Padahal kalau kita merujuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa betul kriterianya luas ya per orang. Tidak hanya badan usaha ya Pak, tapi Betul. juga orang perorangan. Betul. Tapi didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. Tadi Pak Manto mengatakan di luar negeri. Nah itu bagaimana nih maksudnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Ya, ini pertanyaan kritis sebetulnya ya, yang relatif juga cukup panjang menjelaskannya seharusnya. Tapi saya yakin kalau ngobrol dengan Ibu Renti pasti cepat memahami karena Ibu Renti punya latar belakang hukum yang juga baik gitu ya, dan juga punya latar belakang penguasaan tentang hukum perusahaan yang cukup mumpuni. Nah, kalau melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Bu ya, itu kan definisi pelaku usaha ada kata yang harus kita tafsir. Oh gitu. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Iya. Nah, di bidang ekonomi ini sebetulnya tidak hanya, apalagi tadi Bu Renti sudah memberi informasi, tidak hanya orang, perseorangan, pribadi, tapi juga badan usaha. Apa yang Ibu sampaikan tadi sebetulnya itu tafsir. Oke. Tafsirnya itu, karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nggak ada tuh, Bu. Betul. Kita merujuknya di Undang-Undang Yayasan. Ada definisi orang perseorangan, ada yang dimaksud itu apa. Dan itu kalau orang hukum bicara tafsirnya tafsir tentang sistematis. Nah, tentang di bidang ekonomi, ini yang menarik sebetulnya, Bu. Bahwa pada umumnya kan orang menjual atau perusahaan menjual itu sudah masuk kriteria sebagai pelaku usaha. Padahal, Bu, kalau kita kegiatan di bidang ekonomi itu bisa dibagi menjadi dua. Satu, mencari keuntungan. Yang kedua, mencari nafkah. Oh iya, betul. Ya, dan itu tidak ada penjelasan di dalam Undang UPK, betul kan? Nah, kalau Ibu Renti sebagai dosen, pasti nggak mau disebut sebagai pelaku usaha pencari untung, kan, Bu? Betul. Karena tidak mungkin untungnya apa. Gitu. Tapi kalau Ibu Renti mencari nafkah dari menjadi dosen, itu lebih tepat. Padahal itu kriteria kegiatan ekonomi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi kita juga bisa menafsirkan, Bu, secara gramatikal. Di bidang ekonomi itu apa? Yaitu tadi dua, saya bilang. Satu, mencari untung. Yang satu lagi mencari nafkah. Artinya, Bu, personal yang mencari nafkah betulnya bisa juga masuk kriteria pelaku usaha. Perusahaan atau orang yang berdagang mencari keuntungan juga bisa menjadi pelaku usaha. Itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, tadi saya masih ingin penjelasan lebih lanjut nih, sedikit ya Pak Manto, supaya sahabat konsumen kita bisa paham tadi yang terkait pelaku usaha di luar negeri. Nah, ini kan sekarang lagi banyak menggunakan transaksi secara online. Betul, kadang kan pelaku usahanya adanya di luar Indonesia. Betul. Kemudian kalau konsumen kita dirugikan oleh pelaku usaha yang ternyata dia di luar wilayah Indonesia, apakah konsumen kita bisa menuntut? Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan juga bagi sahabat konsumen kita. Betul, Ibu. Gimana ini, Pak? Iya. Siasatinya atau strateginya supaya hak konsumen kita yang di Indonesia juga bisa terpenuhi dari pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia. Betul, Ibu. Saya sepakat, Ibu. Tadi saya lupa juga menjelaskan karena saya harus menginformasikan terlebih dahulu tentang apa itu pelaku usaha dan apa itu konsumen. Dan di dalam pengertian pelaku usaha itu ada kata kunci juga ya, Bu, ya, bahwa melakukan usahanya di wilayah hukum Indonesia. Artinya bisa dimaknai ada sebuah perusahaan yang posisinya di luar negeri, tapi barangnya ada di Indonesia misalnya. Itu gimana tuh, Pak? Bagaimana mempertanggungjawabannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa digunakan, Bu. Tapi tidak sepenuhnya digunakan karena ada perangkat hukum lain, Bu. Ya, misalnya hukum perdata internasional, kalau korelasinya dengan perdata ya, Bu ya. Tapi kembali lagi, Bu, yang di luar negeri ini kan
Bu Renti juga tahu nih ada perjanjian distributor, Iya, ada betul. perjanjian keagenan. Nah, itu kan ada yang satu adalah jual putus, Ya. yang satu adalah merupakan Iya. kepanjangan tangan dari perusahaan di luar negeri. Nah, yang jual putus ini juga harus bertanggung jawab. Tapi hubungan hukum antara pelaku usaha yang di luar negeri jual putus ini ya Bu ya, itu dimensinya berbeda dengan hubungan hukum yang kepanjangan tangan dari perusahaan di luar negeri. Oke. Yang satu hubungan konsumen dengan pelaku usaha ada hubungan kontraktual, Iya. yang satu tidak ada hubungan Dengan kontraktual. Nah, Ibu Renti terus sudah paham tuh. Kalau ada hubungan kontraktual, patut diduga pertanggungjawabannya adalah prestasi. Iya. Tapi kalau tidak ada hubungan hukum dalam konteks perdata, patut diduga hubungan hukumnya kalau ada pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum. Kurang lebih itu Iya, pertanggungjawaban awalnya, Bu. Jadi artinya bisa saya simpulkan bahwa sahabat konsumen juga nggak usah khawatir ya. Jadi bisa sahabat konsumen juga menuntut kepada pelaku usaha di luar negeri. Tentu juga kita didukung ya, didukung dengan perangkat hukum lainnya. Betul. Karena memang kalau kita merujuk kepada pasal 64 UU PK kan bahwa UU PK itu merupakan payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Artinya regulasi di luar perlindungan konsumen yang terkait pun bisa kita gunakan mendukung seperti tadi ya Pak. Betul, ya. Oke. Nah sekarang tadi terkait hubungan hukum nih Pak Manto. Kan kita mau bicara tanggung jawab pelaku usaha. Ya, kalau kita merujuk kepada hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, masing-masing punya hak dan kewajiban. Tentu kalau kita bicara hubungan hukum, pasti timbulnya adalah hak dan kewajiban. Betul. Ya. Kalau kita konsumen mau menuntut pelaku usaha, tentu harus dilihat apakah pelaku usaha tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan, kan begitu ya Pak ya. Nah tentunya kita harus melihat dulu hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha itu menurut perspektif konsumen itu bisa timbul karena apa nih Pak? Ya. Nah, baik Bu. Itu dulu. Ya. Kalau Bu Renti sudah dan sobat konsumen tentu relatif mengetahui ya bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dimensinya luas. Yeah. Tapi di dalam dimensi luas itu dimensi perdatanya cukup besar Bu. Pidananya ada, administrasinya ada gitu ya. Tapi perdatanya besar. Nah ini yang saya coba korelasikan dengan Ibu Renti tanyakan adalah tentang tanggung jawab pelaku usaha. Yeah. Nah, tanggung jawab pelaku usaha itu dimensinya dua, Bu. Satu, tanggung jawabnya berdasarkan kontrak. Ya, contoh misalnya kalau kita beli sesuatu di sebuah minimarket, itu sadar atau tidak sadar ada kontraknya, Bu. Walaupun tidak dinegosiasikan. Oh iya. Ya, itu kalau di perdata itu ada yang namanya esensialia perjanjian. Esensialia perjanjian itu meliputi dua, ada barang, ada harga. Ada barang. Nah ini juga salah satu tips Bu. Kalau konsumen beli barang atau menggunakan jasa, bon pembeliannya jangan dibuang. Oh iya. Tahan Pakai bukti ya Pak ya? karena itu kontrak. Ya, kontrak ya, karena di dalam bon itu ada yang namanya barangnya apa dan harganya berapa. Ya. Artinya simpanlah minimum 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena untuk komplain ke pelaku usaha berdasarkan UPK kan 7 hari sampai 14 hari ya Bu ya. Jadi itu kenapa pentingnya menyimpan tanda bukti transaksi. Yang kedua, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha itu tidak didasari oleh kontrak. Misalnya nih, Ibu membeli minuman dalam kemasan merek X, ya. Tapi kan Ibu nggak beli dari pabriknya. Iya. Tapi belinya dari tokonya. Dari tokonya. Nah, dari tokonya kontrak, Bu. Tapi apakah Ibu bisa meminta pertanggungjawaban dari tokonya, dari pabriknya, maaf. Bisa, Bu. Oh, gitu. Tapi bukan berdasarkan hubungan kontraktual. Tapi berdasarkan hubungan yang apa? Kalau dalam tanda kutip ya Bu ya, orangnya hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen tidak ada, tapi pelaku usaha punya tanggung jawab atas produk yang disampaikan kepada konsumen harus dijamin keamanannya. Karena tidak ada kontrak Bu, tadi yang saya pernah sampaikan, itu harusnya kalau sampai terjadi sesuatu,
itu adalah hubungannya berdasarkan perbuatan melawan Malah. hukum. Kita mundur sedikit nih, Bu. Iya. Mundur sedikit. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang perlindungan hukum terhadap konsumen itu dibagi menjadi dua, Bu. Iya. Sebelum membeli Ya, dan sesudah membeli. beli. Nah, sebelum membeli ini, itu ada koridornya, Bu. Oh, Berbagai jenis hukum yang diatur, misalnya peraturan tentang BPOM, peraturan tentang halal atau ya. tidaknya sebuah produk. Itu sebetulnya perlindungan konsumen, Bu. Dan itu biasanya tidak ada konflik Iya. antara pelaku usaha dengan konsumen. Iya. Tapi kalau pasca beli, Bu, Pasca beli. Itu it- pasca transaksi pasca ya. transaksi Oke. itu biasanya ada konflik. Nah, itulah dua fase perlindungan konsumen itu. Sebelum membeli, kita dilindungi oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar atas produk dan jasa, dan sesudah membeli, seandainya ada konflik, artinya kita dilindungi oleh bagaimana kita menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen. Oke. Jadi ini luas sekali, Bu, tidak hanya undang-undang perlindungan konsumen. Contoh juga misalnya kalau Ibu membeli minuman dalam kemasan dan merasa Ibu beli dari sebuah toko dan toko itu telah menyimpan Iya. dengan baik, Iya. tapi ternyata kualitasnya tidak baik, Iya. Ibu bisa saja meminta pertanggungjawaban berdasarkan tidak ada hubungan kontraktual dengan pelaku usaha yang lain. Misalnya dengan distributornya, dengan agennya, atau bahkan dengan pabriknya. Ini kasus konkret saja, Bu, ya. Iya. Gimana, Pak? Supaya sahabat konsumen semakin lebih paham. Ada sebuah kasus misalnya di dalam minuman kemasan itu konsumen diberi bonus obat nyamuk bakar di dalamnya, Bu. Oh, iya. Ya. Nah, diberi bonus obat nyamuk bakar, lalu konsumen meminta ganti rugi. Kalau meminta ganti rugi ke toko tempat dia membeli, itu kan dia akan hanya memperoleh penggantian barang atau penggantian uang atau santunan. Tapi kan Ibu pasti yakin bahwa bonus obat nyamuk bakar di dalam kemasan tersebut bukan berasal dari tokonya, tapi dari pelaku usaha produsennya misalnya. Produsennya. Nah, bisakah konsumen minta pertanggungjawaban? Bisa, Bu. Nah, gimana tuh, Pak? artinya minta gugatan kepada pelaku usaha, tapi bukan berdasarkan kontrak. Kalau berdasarkan kontrak kan indikasinya one prestasi ya, Bu, ya. Tapi kalau kepada pelaku usaha yang tidak ada hubungan kontraktual, kita bisa menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tapi hal itu juga kalau merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita bisa juga menyelesaikannya di luar peradilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke. Cukup menarik ya tadi penjelasan Pak Manto ya. Mudah-mudahan sahabat konsumen bisa makin memahami ya bahwa pada prinsipnya pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, ya kan? Baik itu hubungannya karena kontraktual atau maksudnya karena ada perjanjian sebelumnya maupun tanpa ada perjanjian. Di sini bisa kita lihat dan juga bisa kita lihat tadi ya kalau dari penjelasan Pak Manto bahwa nggak hanya dari toko ya, jadi produsen pun bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang tadi di luar negeri, siapa tahu yang pelaku usaha di luar negeri punya perwakilan di Indonesia ya Pak ya, seperti tadi misalnya distributornya atau agennya ya. Oke. Nah menarik lagi nih Pak Manto tadi, Pak Manto hanya menyatakan atau menyebutkan barang minuman kemasan. Padahal dalam masyarakat ya, di masyarakat sendiri beredarnya kan nggak cuma barang ya Pak ya, tetapi juga jasa ya, misalnya konsumen perlu layanan kesehatan ya, kemudian konsumen juga perlu misalnya seperti layanan dia ke salon misalnya Pak Manto. Nah ini bagaimana Pak dengan tanggung jawab pelaku usaha? Apa sama juga dengan pelaku usaha yang barang atau ada perbedaan dengan pelaku usaha jasa Pak? Ya. Karena kan jasa juga menjadi suatu produk ya Pak ya, maksudnya yang kalau kita merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan ada jasa dan juga ada barang kan ya Pak ya. Gimana ini Pak dengan tanggung jawab pelaku usaha jasa? Menarik Bu Penti, dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ya Bu ya,
ada karakteristik yang berbeda walaupun akhirnya sekarang jadi tipis ya Bu ya perbedaannya antara tanggung jawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha Iya, jasa. iya. Kalau tanggung jawab pelaku usaha barang itu biasanya ada mata rantai distribusi Bu. Ya, Dari produsen, produsen, pabrik ya, misalnya masuk ke distributor, subdistributor, ya, terus sampai agen, sampai akhirnya ke akhirnya pengecer nih. iya, Pengecer pengecer, ya, pengecer hubungannya langsung dengan konsumen. konsumen. Tapi kalau Kalau jasa, jasa, biasanya hubungannya langsung Bu. oke. Kecuali yang sekarang nih Bu ya. Nah, Kalau yang sekarang kecuali jasa yang bisa, seperti apa, Pak? jasa misalnya jasa, kalau saya susah menceritakannya karena harus menyebutkan merek misalnya Bu ya. Atau begini, ada sebuah aplikasi kesehatan Bu. Oh iya, iya, Betul oke, ya? iya. Itu Kan kan sekarang jasa. sudah semakin Maaf, memudahkan konsumen ya, Pak ya, betul. bahwa Artinya kita bisa konsultasi melalui online. Oke, betul, iya, betul. iya, iya. Aplikasi kesehatan Nah, itu biasanya membuka konsultasi, mm-mm. menghubungkan antara konsumen Konsumen, dengan tenaga kesehatan. iya, betul, Betul Pak. kan? Iya, Itu kan sebetulnya kalau secara tidak langsung iya, menggunakan mata rantai distribusi. Yang tadinya kita bisa berhubungan langsung dengan tenaga kesehatan, sekarang ditunjang oleh sebuah cut ya, perangkat perangkat. aplikasi kesehatan. Oh, Ya. Nah, kalau dengan aplikasi kesehatan, itu kan ada kontraknya sendiri ya Bu ya. iya, Biasanya dituangkan dalam term and iya, conditions, artinya kontraktual. iya, Nah, sesudah kita dihubungkan dengan aplikasi. tenaga kesehatan, artinya kan ada 3 pihak hubungannya Iya, Bu. benar. Konsumen Konsumen, dengan kasih, aplikasi, konsumen konsumen dengan dengan tenaga tenaga kesehatan. kesehatan. Nah, itu juga ada hubungan Iya. kontraktual, walaupun itu perlu dikritisi Bu. Oh, Ya, oke. Maksudnya karena dikritisi gimana karena nih? tidak semua yang berhubungan dengan hubungan hukum yang didasarkan kontrak Hmm, ya, itu ujung-ujungnya minta tanggung jawabnya wan prestasi, tidak semua Bu. oke, iya, Kuncinya adalah kalau sudah ada kontrak, iya, kalau atau sudah ada iya, perjanjian, indikasinya pertanggungjawabannya wan prestasi. iya. Tapi kalau tidak ada kontrak, pasti dapat dipastikan kita meminta pertanggungjawabannya adalah perbuatan Perbuatan melawan melawan hukum. hukum. Nah, tapi bagaimana kalau ada kontrak, tapi kok bisa jadi perbuatan Perbuatan melawan melawan hukum? hukum. Nah, ini dimensinya misalnya kalau kita berhubungan dengan tenaga kesehatan, lalu Iya, tenaga kesehatannya memberikan sebuah nasihat iya, dan memberikan sebuah resep iya, untuk dikonsumsi konsumen, iya. ya, walaupun ada kontrak ya Bu ya, tapi kita tidak selalu bisa menggunakannya meminta pertanggungjawabannya berdasarkan wan prestasi. Kenapa? Karena hubungan antara konsumen dengan tenaga kesehatan itu sifatnya tidak terukur. Hmm, Nah, kalau tidak terukur perjanjiannya, pertanggungjawabannya bisa perbuatan melawan hukum, Bu. oke, oke, Ya. iya. Kenapa? Contoh nih, kalau ibu diberi resep oleh tenaga kesehatan obatnya merek X. Hmm, Saya juga diberi obat merek X. hmm, Mungkin ibu dalam 3 hari sembuh. iya, Tapi saya dalam 3 hari belum sembuh. Nah, itu berbeda kan akhirnya iya, prestasi. Nah, gara-gara itulah jadi bahan pertimbangan bahwa tidak selalu yang namanya hubungan kontraktual iya. itu atau perjanjian didasarkan perjanjian dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan prestasi. Oke. Begitu. Ini menarik ya, sahabat konsumen. Artinya kalau kita bicara pelaku usaha jasa, berarti tidak bisa kita samakan dengan pelaku barang ya, karena Betul. jasa itu harus kita bedakan apakah jasa itu yang terukur atau jasa yang tidak terukur yang tadi Pak Manto sudah memberikan contoh ya di sini. Tapi bagaimanapun juga pelaku usaha wajib tetap bertanggung jawab dan juga ada perlindungan ya bagi pelaku usaha. Dia membuktikan kan ya Pak, karena Betul. sistem kita kan pembuktian terbalik ya di Betul. UPK kita bahwa pelaku usaha membuktikan apakah memang betul kerugian yang dialami oleh konsumen itu karena perbuatan pelaku usaha, kesalahan dari pelaku usaha. Nah, berarti tadi ada kontraktual liability, kalau di barang udah pasti produk liability ya Betul. Pak ya. Betul. Berarti kalau jasa kita bicara mungkin professional liability ya. Iya. Ya, jadi, nah kalau misalnya criminal liability ini gimana Pak? Apakah bisa diterapkan juga dalam konteks kita konsumen misalnya? Artinya seperti tadi yang tadi Pak Manto mengatakan bahwa
konsultasi melalui aplikasi, saya dikasih obat X, Pak Manto dikasih juga obat X, tapi saya sembuh, Pak Manto belum sembuh Ya. misalnya. Atau misalnya sebaliknya ada konsumen akhirnya dia mengalami misalnya ya amit-amit ya, kita jangan sampai ya, bisa sampai dia meninggal dunia, itu kan terkait juga pidana, gimana tuh Pak? Ya. Pak, bisa diterapkan juga criminal liability? Ya, sepakat Bu. Kalau ditanya bisa, jawabannya bisa. Tapi saya coba informasikan dulu. Jasa ini ada 2 tanggung jawab kalau dari Perdata. Satu, jasa profesional yang tadi Ibu sebut. Yang kedua, jasa komersial. Nah, kalau jasa profesional misalnya hubungan hukum antara konsumen misalnya dengan Ibu Renti sebagai dosen. Konsumen misalnya dengan pengacara, itu profesional. Konsumen dengan dokter, itu profesional. Tapi yang jasa komersial itu misalnya konsumen dengan supermarket. Komersial. Berarti ya. Dalam bentuk apa nih? Kalau kita beli barang kan barang nih Pak. Barang artinya pada saat kita masuk supermarket, selain tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang, tapi juga ada situasi kenyamanan dan lain sebagainya. Ya. Pada saat kayak kita di mall ya. Kayak di mall kan gitu banyak tenan tuh banyak Pak. tenan, bagaimana toilet dan lain sebagainya. Artinya fasilitas-fasilitas pendukung yang secara komersial memang diadakan untuk kenyamanan konsumen misalnya ya. Nah, kalau kembali ke yang Ibu tanyakan tentang criminal liability, saya sepakat Bu bahwa itu adalah tujuan, bukan tidak boleh, tapi itulah bagian akhir dari perangkat hukum yang bisa digunakan seandainya dari persoalan misalnya hukum administrasinya tidak selesai, hukum perdatanya tidak selesai, baru kemudian kita minta pertanggungjawaban criminal liability. Artinya ya tadi ya, kalau kita tidak menginginkan sampai kehilangan nyawa, ya mau tidak mau ada pertimbangan tentang criminal liability-nya, tanggung jawab tentang pidana. Begitu Bu Renti? Iya. Jadi saya jadi ingat juga bahwa sanksi perdata atau tuntutan perdata tidak menghapus adanya tuntutan pidana kalau memang sudah masuk di ranah pidana. Betul. Pak Manto, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan nih terkait tanggung jawab pelaku usaha, tapi kita dibatasi waktu nih Pak Manto. Mungkin Pak Manto bisa memberikan closing statement dulu kepada sobat-sobat konsumen ya terkait mengenai tema yang kita bahas ini. Mungkin silakan Pak. Ya, buat sobat konsumen, saya kasih beberapa tips saja yang sebetulnya juga ini sudah sering disampaikan ya oleh narasumber-narasumber podcast yang lain, misalnya tentang menjadi konsumen cerdas. Ya, yang pertama adalah memang harus belilah produk atau barang dalam negeri, ya, karena something happen dengan barang tersebut, ya. Relatif kita bisa minta pertanggungjawabannya lebih mudah daripada produk yang berasal dari luar negeri. Lalu yang kedua, simpanlah tanda bukti transaksi, baik tanda bukti transaksi yang berhubungan dengan barang, pembelian barang, maupun berhubungan dengan hubungan hukum dengan jasa. Ya, dan cermati atas produk dan jasa yang dijanjikan oleh para pelaku usaha. Itu saja konsumen, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Manto sudah berkenan hadir di acara podcast konsumen pada hari ini. Sahabat-sahabat konsumen yang berbahagia, mudah-mudahan diskusi saya dengan Pak Manto bisa bermanfaat. Yang pasti sekali lagi bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah mutlak ya Pak ya. Jadi artinya konsumen nggak perlu ragu ya untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Tadi sudah disampaikan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Baik sahabat-sahabat konsumen yang berbahagia, tidak terasa waktu sudah juga di penghujung acara nih. Sekali lagi terima kasih Pak Manto. Saya akhiri ya, saya Renti Maharani Kerti, saya mengakhiri acara podcast Konsumen Bicara. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat konsumen untuk memfollow media sosial kita baik di yang di bawah ini, dan juga tadi ada channel-channel aduan ya, kita juga punya channel aduan, silakan juga di follow ya. Misal mungkin sahabat konsumen juga ada aduan yang bisa masuk ke kami. Akhir kata selamat pagi, sampai ketemu lagi di acara podcast Konsumen Bicara dengan narasumber yang tentu tidak kalah menarik lagi. Terima kasih Bu Renti. Kita sama-sama mengucapkan
Salam konsumen berdaya. Oke. Ya, salam konsumen Salaman berdaya. konsumen berdaya.